Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ida Jumaidah dengan NIM 1908203026, Hijrotul Badriyah dengan NIM 1908203034, dan Putri Nur Aliana Sari dengan NIM 1908203039. Kami akan mempresentasikan materi mengenai manajemen resiko bank syariah. Langsung aja kita lihat video presentasinya. Pengertian manajemen resiko bank syariah. Manajemen resiko bank syariah adalah suatu upaya yang dilakukan bank syariah untuk mengatur dan mengawasi resiko dengan tujuan meminimalisir resiko agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Jenis-jenis resiko bank syariah: 1. Resiko pembiayaan, 2. Resiko pasar, 3. Resiko likuiditas, 4. Resiko operasional, 5. Resiko hukum, 6. Resiko reputasi, 7. Resiko strategis, 8. Resiko kepatuhan, 9. Resiko imbal hasil, dan 10. Resiko investasi. Tantangan manajemen resiko bank syariah API dan Basel II. Arsitektur Perbankan Indonesia atau API merupakan suatu kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depannya. Kebijakan pengembangan industri perbankan pada masa depan seperti yang diungkapkan dalam API dilandasi oleh visi 1. Menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. 2. Menciptakan kestabilan sistem keuangan. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan-tantangan: 1. Pertumbuhan pembiayaan atau kredit masih rendah. 2. Struktur perbankan yang belum optimal. 3. Pemenuhan kebutuhan layanan perbankan masih kurang. 4. Pengawasan digital yang perlu ditingkatkan. 5. Kapabilitas perbankan yang masih lemah. 6. Profitabilitas dan efisiensi bank yang tidak mampu bertahan. 7. Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan. 8. Perkembangan teknologi informasi. Basel II adalah rekomendasi hukum dan ketentuan perbankan kedua sebagai penyempurna Basel I yang diterbitkan oleh Komite Basel I. Rekomendasi ini ditujukan untuk menciptakan suatu standar internasional yang dapat digunakan regulator perbankan untuk membuat ketentuan berapa banyak modal yang harus disisihkan bank sebagai perlindungan terhadap risiko keuangan dan operasional yang mungkin dihadapi bank. Terdapat 3 pilar Basel II, yaitu 1. Minimum Capital Requirement, 2. Supervisory Review, 3. Market Discipline. Peningkatan standarisasi perhitungan kecukupan modal. 1. Pengertian kecukupan modal. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva di samping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya resiko. Oleh karena itu, modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas aktiva dan investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana pihak ketiga ataupun masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana. Perhitungan kecukupan modal bank. Tingkat kecukupan modal bank dapat diukur dengan 1. Membandingkan modal dengan dana pihak ketiga. 2. Membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Berdasarkan pembagian jenis aktiva, maka pada prinsipnya bobot resiko bank syariah terdiri atas aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri dan dana pinjaman adalah 100%, sedangkan aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil adalah 50%. Penggolongan lebih lanjut berdasarkan rating pihak-pihak yang dibiayai atau mengelola dana investasi atau penjaminnya dapat mengikuti ketentuan Bank Indonesia. Kecukupan modal perbankan salah satunya diukur dengan Capital Adequacy Ratio atau CAR. Program Sertifikasi Manajemen Risiko. Program sertifikasi manajemen risiko perbankan ini terdiri atas 5 tingkat yang didasarkan pada jenjang jabatan dan struktur organisasi bank. Setiap banker yang bekerja pada seluruh bank umum di Indonesia wajib mengikuti ujian sertifikasi ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan
dan meningkatkan kualitas corporate governance. Kewajiban sertifikasi manajemen risiko ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum. BI juga mengeluarkan PBI Nomor 8/9/PBI/2006 tanggal 26 Mei 2006 tentang perubahan atas PBI Nomor 7/25/PBI/2005. BI mewajibkan program sertifikasi manajemen risiko bagi setiap pengurus dan pejabat bank sampai dengan jenjang jabatan dan struktur organisasi 4 tingkat di bawah direksi pada bidang Core Risk Taking Unit atau RKUC, Supporting Risk Taking Unit atau RKUS, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI, dan Satuan Kerja Kepatuhan atau Compliance. Sertifikasi manajemen risiko ditujukan kepada seluruh pengurus dan pejabat bank dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan Indonesia dan corporate governance. Sekian presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.